Kan Bapak sempat mention begitu ya soal kondisi ekonomi makro yang memang menjadi salah satu perhatian investor. Menurut Bapak, apakah kondisi ekonomi makro kita ini secara garis besarnya seperti apa dan secara fundamental juga apakah masih oke sebetulnya di mata investor? Dari sisi makro sebetulnya kita punya potensi yang sangat besar. Indonesia sebagai satu negara kita punya potensi, kalau kita keluar dari kota-kota besar, sebetulnya kita bisa melihat banyak sekali potensi yang bisa digali dari situ. Sehingga kalau bicara tentang potensi, saya pikir masih sangat besar untuk Indonesia. Dan sebagai negara berkembang, kita punya keunggulan ya dibandingkan dengan negara-negara maju dari sisi pertumbuhan ekonomi, potensi pertumbuhan ekonomi. Nah, tentunya ini harus diimbangi juga dengan regulasi yang kondusif, yang suportif, supaya potensi-potensi ini bisa digali dan bisa direalisasikan. So, tentunya ini juga positif untuk investor di pasar modal karena dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, tentunya akan memberikan potensi imbal hasil yang tinggi juga. Baik. Lalu tahun ini perkiraan Bapak IHSG bisa menyentuh level berapa kira-kira? Menyentuh level berapa ya? Ya, mungkin sejalan dengan yang disampaikan Pak Menteri Keuangan tadi ya. Saya pikir target 10.000 itu bukan target yang muluk. Karena dengan dari level sekarang ke 10.000 itu secara relatif naik kurang lebih sekitar 12-13%. Dari sisi pertumbuhan earnings dan juga dari sisi valuasi sebetulnya IHSG ini masih secara valuasi masih relatif murah dibandingkan dengan bursa-bursa lainnya. Kemudian dari sisi pertumbuhan laba emiten, apabila pertumbuhan ekonomi bisa didorong ke arah yang lebih tinggi, saya pikir pertumbuhan laba emiten ini juga akan mengikuti tentunya ya. Dan dengan dua penggerak ini, saya pikir indeks juga akan mengikuti juga. Artinya kalau pertumbuhan sebesar kurang lebih 12-13% untuk full year 2026, dengan didorong oleh pertumbuhan EPS dan juga kenaikan dari valuasi, ini bisa dicapai. Oke, tapi mungkin prediksi Bapak 10.000 itu dapat pada kuartal keberapa atau semester berapa yang akan kita capai? Nah, ini yang menarik ini. Ini yang menarik dan agak tricky sebetulnya. Karena di tahun 2026 ini visibilitas dari kondisi ekonomi Indonesia ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu karena tren penurunan suku bunganya sudah terbatas. Jadi kita ekspektasi penurunan suku bunga ini masih berlanjut sampai dengan kuartal 1 dan kuartal kedua. Kemudian selanjutnya investor akan kembali melihat data. Data baik data makro, kemudian data-data dari laporan keuangan emiten. Artinya ekspektasi yang sudah terbangun selama ini tentunya harus diimbangi dengan realisasi juga. Kalau data-data ini menunjukkan perbaikan, tentunya investor akan lebih confident ya, lebih percaya diri untuk bisa berinvestasi dengan lebih signifikan di semester kedua. So dari sisi visibilitas kondisi ekonomi, saya pikir semester pertama ini menjadi kunci dan target kita semester 1 ini kemungkinan bisa mencapai level 10.000. Oke, di semester 1 ini begitu ya Pak. Oke, tadi kan Bapak sempat menyampaikan kalau bukan karena mungkin memang sudah dilonggarkan, suku bunga ini sudah diturunkan, memang nanti kan investor akan lebih database begitu ya. Nah, kemarin kita tahu bahwa memang data yang APBN kita yang dirilis kemarin ini defisitnya hampir menunjukkan hampir 3% begitu ya, tepatnya di 2,92% untuk yang tahun 2025. Ini bagaimana sih Pak sebetulnya respons pelaku pasar? Apakah ini justru yang data yang akan memberatkan perjalanan IHSG untuk ke level 10.000 atau bagaimana? Ya, jadi memang ekspektasi dari investor yang sudah terbangun selama ini tentunya didorong oleh beberapa kebijakan yang sudah diluncurkan. Dan saya pikir data yang kemarin dirilis dari pemerintah ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan masih perlu dioptimalkan. Nah,
investor kemarin siang langsung bereaksi sebetulnya. Dari sisi pasar saham, kemudian pasar obligasi, agak terkoreksi sedikit. Karena saya pikir dengan kenaikan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di pasar saham maupun di pasar obligasi, saat ini investor berusaha untuk mencari reason untuk profit taking sebetulnya. Jadi salah satunya data-data defisit yang keluar, walaupun tidak sepenuhnya merupakan surprise ya bagi investor, namun ini menjadi satu alasan untuk profit taking. Namun kita melihat bahwa any correction yang terjadi ini menjadi opportunity juga buat investor, karena ada entry point yang lebih menarik dibandingkan beberapa minggu atau beberapa hari sebelumnya. Oke, baik. Jadi memang ya mungkin data tersebut yang kemarin APBN kita menimbulkan koreksi tapi juga membuat entry juga gitu ya. Betul sekali. Jadi opportunity begitu. Oke, nah sebetulnya hal lain yang juga menjadi perhatian dalam rilis APBN kita kemarin kan Menkyu juga sebut pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 ini kan mencatat ataupun tercatat 5,2% begitu ya Pak. Dengan pertumbuhan kuartal 4 ini perkirakan akan sebesar 5,45%. Ini bagaimana angka ini akan mempengaruhi pergerakan market kita? Tentunya kalau data yang keluar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, saya pikir investor akan merespon dengan sangat positif. Karena terus terang sebetulnya memang ada keraguan-keraguan dari investor sendiri, kalangan pasar modal, praktisi pasar modal bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 di kuartal keempat ini bisa tercapai. Ada keraguan. Dan kalau memang datanya menunjukkan pertumbuhan yang seperti itu, saya pikir akan direspon sangat positif, apalagi kalau bisa melewati atau lebih tinggi daripada level yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi ini akan menjadi penentu juga untuk arah strategi investor ke depannya. Oke, baik. Nah, tapi strategi perusahaan Pak untuk menjaga pertumbuhan bisnis di tengah sentimen perang dagang, termasuk juga strategi rebalancing portofolio di perusahaan sektor mana yang kira-kira terlihat positif ataupun prospektif atau overweight, dan juga sektor mana yang dinilai perlu dihindari? Oke. Nah, tentunya sekarang kita berusaha untuk lebih selektif ya. Dengan kenaikan yang sudah terjadi dalam beberapa bulan, kita berusaha untuk lebih selektif dan mencoba untuk mencari sektor-sektor mana yang prospeknya masih cukup menarik untuk beberapa periode ke depan. Di antaranya sektor yang fokus pada industri domestik, seperti consumer sektor, kemudian farmasi, lalu telekomunikasi. Selain itu juga untuk memanfaatkan momentum dari sektor komoditas. Karena saat ini harga beberapa komoditas ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Baik itu komoditas yang terkait dengan energi maupun yang terkait dengan logam, metal. Ini juga mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga kita berusaha untuk memanfaatkan momentum itu. Namun kita juga tetap cautious ya, karena beberapa saham dan di beberapa sektor ini sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebetulnya.